Oke, mari kita bedah sebuah kisah yang unik yang ternyata dimulai bukan dari tempat biasa, tapi dari ruangan orang-orang paling berkuasa di Indonesia. Coba deh bayangin, itu adalah kata-kata dari seorang pria yang datang dari kota kecil, tapi selama lebih dari 1 dekade, nasib gaya rambut seorang presiden ada di tangannya. Luar biasa kan? Anda pasti sering lihat kan, papan nama bertuliskan Asgar atau asli Garut di mana-mana. Nah, ternyata di balik tulisan itu, ceritanya jauh lebih dalam dari sekedar potong rambut. Ini tuh soal perjuangan untuk bertahan hidup, soal kekuatan komunitas, dan soal kesuksesan yang wow, luar biasa. Lihat deh daftarnya, nggak main-main loh. Dari Presiden Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai B.J. Habibie. Belum lagi para menteri dan selebriti papan atas. Semuanya mempercayakan rambut mereka pada tangan-tangan terampil dari Garut. Jadi, apa sih rahasia mereka? Oke, untuk tahu jawabannya, kita harus mundur sedikit, lihat ke belakang, ke sejarahnya. Karena ternyata semua ini berawal dari masa-masa yang sangat sulit, masa-masa konflik. Jadi, sekitar tahun 50-an, waktu ada pemberontakan DITII, suasana di Garut itu mencekam. Banyak banget anak-anak muda yang terpaksa kabur dari kampungnya. Mereka pergi ke kota-kota besar seperti Bandung atau Jakarta, bukan buat gaya-gayaan, tapi benar-benar buat cari selamat dan menyambung hidup. Nah, disinilah menariknya. Kenapa memilih jadi tukang cukur? Ya karena ini profesi yang pas banget buat kondisi mereka. Modalnya nggak besar, gampang dipelajari, dan nggak butuh ijazah tinggi. Cuma modal gunting sama sisir, mereka udah bisa langsung kerja di mana aja. Tapi, ceritanya ternyata lebih tua dari itu loh. Kalau kita runut, akarnya itu udah ada dari tahun 1930-an. Ada seorang bernama Haji Idi yang belajar dari orang Belanda dan Jepang, terus ilmunya diajarkan ke keluarganya. Nah, pas tahun 50-an dan 60-an, konflik DITTI itu jadi kayak pemicunya. Terjadilah eksodus besar-besaran dan keahlian cukur ini jadi menyebar kemana-mana. Jadi skillnya udah ada, tapi konflik itulah yang bikin ini jadi fenomena nasional. Tapi, punya keahlian aja ndak cukup buat jadi sedominan ini. Ada satu bumbu rahasia lagi, dan ini yang paling penting, kekuatan komunitas mereka. Mereka punya sistem yang namanya patron klien. Gampangnya gini, orang yang udah sukses di perantauan, atau kita sebut patron, bakal bantu pendatang baru dari kampung yang sama atau klien. Dikasih tempat tinggal, dikasih kerjaan, jadi mereka nggak datang ke kota besar sendirian dan kebingungan. Mereka udah punya jaring pengaman. Sistem dukungan ini solid banget. Pendatang baru itu langsung dapat tempat tinggal dan tempat kerja dari saudara atau teman sekampung. Ilmunya juga diturunkan dari generasi ke generasi. Karena ada ikatan kampung halaman yang sama, rasa percayanya itu kuat banget. Akhirnya, jaringan ini diresmikan lewat organisasi seperti PPRG. Jadi bisa dibilang, orang Garut yang mau merantau jadi tukang cukur itu udah punya paket lengkap untuk sukses. Oke, dari tradisi yang kuat, sekarang kita lihat gimana mereka beradaptasi sama zaman modern. Gimana caranya tradisi informal ini berubah jadi sebuah merek yang profesional dan dikenal luas. Perubahannya drastis banget. Dulu belajarnya itu informal ya, cuma liatin paman atau tetangga kerja. Sekarang udah ada sekolah formalnya, contohnya Aba Atrox. Dulu ilmunya eksklusif buat komunitas. Sekarang kurikulumnya standar dan terbuka buat siapa aja. Fokusnya pun bergeser dari yang cuma berdasarkan tradisi, sekarang jadi lebih ke layanan profesional, sikap, dan teknik-teknik modern. Jadi, kalau mau jadi pencukur Asgar zaman sekarang, jalurnya jelas. Pertama, kuasai dulu alat-alatnya dari potong rambut dasar sampai gaya yang paling rumit. Kedua, belajar soal pelayanan. Ini penting, soal sikap dan keramahan khas Asgar. Ketiga, dapat sertifikat resmi. Nah, yang paling keren, langkah keempat, jaminan kerja. Sekolahnya berani jamin 100% lulusannya dapat kerja di seluruh Indonesia. Sistem inilah yang menjaga nama besar Asgar. Jadi, sampai di titik ini, Asgar itu udah bukan lagi sekedar singkatan dari asli Garut. Kata itu udah jadi sebuah brand, sebuah standar kualitas, sebuah jaminan kalau potong rambut di situ, hasilnya pasti bagus. Nah, sekarang kita kembali ke rumah. Kita lihat gimana kesuksesan para perantau ini punya dampak yang luar biasa buat kampung halaman mereka di Garut. Disinilah ceritanya menjadi lengkap. Coba lihat angka ini, 95%. Di satu kampung bernama Pundai, hampir semua laki-lakinya itu profesinya tukang cukur profesional. Ini bukan lagi sekedar pekerjaan, tapi udah jadi identitas desa. Dan kalau kita lihat, satu kecamatan aja, Banyuresmi, ada sekitar 1.500 pencukur profesional yang berasal dari sana. Bisa dibayangkan kan, diaspora sebesar ini mengirim uang pulang ke kampung. Efeknya luar biasa.
Mereka benar-benar mengubah wajah kampung halaman mereka. Uang yang mereka kirim itu nggak hilang gitu aja. Lihat perubahannya. Jalanan tanah sekarang jadi aspal. Fasilitas umum kayak puskesmas dan masjid dibangun. Ekonominya yang dulu bertani sekarang bergeser ke jasa. Bahkan gaya hidup kota dan internet udah jadi hal biasa di sana. Ini bukti nyata gimana generasi yang dulu lari dari kemiskinan justru berhasil membangun masa depan yang cerah buat kampungnya. Kisah para pencukur dari Garut ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang penting, bahwa terkadang alat paling tajam untuk membangun masa depan yang lebih baik dan mengubah nasib sebuah komunitas itu ternyata cuma sepasang gunting yang sederhana.